Shalom saudara sekalian, saya senang sekali punya kesempatan bisa hadir di tengah-tengah saudara untuk beribadah dan juga melayani Tuhan. Perkenalkan, nama saya Samuel Fu, saya dari GKKB Jemaat Pontianak. Saya juga berterima kasih kepada Jemaat Immanuel, GMI Jemaat Immanuel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan lewat khotbah pada hari ini. Topik dari khotbah kita adalah pembangunan yang mendatangkan berkat, di mana kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 20. Tadi memang kita sudah respons Ria, kita sudah membacakan, tapi saya mengajak kita untuk membaca ulang perikop dari firman Tuhan ini. Hagai pasal yang kedua dari ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar batu Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mempunyai seorang kerabat di Kalimantan Barat. Kerabat ini dia menderita katarak yang sudah sangat serius, sampai mengganggu penglihatan dan juga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Karena itu maka anggota keluarga terus mendorong dia untuk bisa melakukan operasi di kucing. Kita tahu ya, orang di Kalbar itu umumnya kalau sakit, khususnya sakit yang berat, akan berobat ke kucing. Tetapi kerabat saya ini, dia merasa baik-baik saja. Dia tidak merasa perlu menjalani operasi dan dia terus menunda. Alasannya adalah pertama karena dia takut operasi. Tetapi yang lebih penting adalah karena dia tidak ingin repot. Apalagi harus jauh-jauh sampai ke kucing untuk menjalani operasi. Bahkan sampai suatu kali ketika keluarga sudah memesankan mencarter mobil, tetapi ketika mau berangkat tiba-tiba dia membatalkan rencana ini. Namun setelah lewat berbagai usaha untuk mengingatkan, menasihati, akhirnya dia pergi juga operasi katarak di kucing. Dan setelah selesai operasi, dia pulang dengan begitu sukacita. Karena setelah operasi dia bisa melihat dengan sangat jelas. Walaupun operasi itu begitu merepotkan bagi dia, tetapi dia merasakan hasil dari operasi itu jauh lebih berharga daripada semua usaha yang sudah dia kerjakan. Saudara-saudara yang saya kasihi, salah satu sifat manusia adalah tidak ingin merepotkan diri, tidak ingin memberikan beban pada kita. Walaupun kadang-kala kita sadar bahwa there is something wrong, ada yang salah. Mungkin kondisi fisik kita, mungkin relasi kita, atau pekerjaan kita telah timbul sesuatu masalah yang harusnya kita segera melakukan sesuatu tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kadang-kadang kita berusaha untuk tidak percaya atau tidak menghindari masalah itu dan merasa fine-fine aja, baik-baik saja. Akibatnya adalah masalah itu akan ditunda dan berlarut-larut. Padahal kalau kita menyelesaikan mungkin segera akan terselesaikan. Nah, dalam kondisi seperti ini,
Biasanya kita sangat membutuhkan ada orang lain yang menasihati atau mengingatkan kita. Nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan itu sulit sekali kita terima. Itu mungkin mengganggu kita, membuat kita merasa gelisah, membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi justru kadang-kadang kegelisahan seperti inilah, perasaan tidak nyaman inilah yang akan mendorong kita untuk bertindak dan melakukan sesuatu demi memperbaiki kondisi yang tidak baik. Saudara, pada tahun 538 sebelum Masehi, pada waktu itu Raja Media Persia bernama Koresi atau Kores ya, terjemahannya bisa Koresi atau Kores. Dia mengizinkan kepada orang-orang Israel yang telah ditawan oleh kerajaan Babel untuk pulang kembali ke Israel. Dan salah satu agenda penting kepulangan mereka adalah membangun kembali bait suci yang telah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar sebelumnya. Bagi orang-orang yang pulang dari pembuangan ini, pembangunan kembali bait suci mempunyai nilai yang sangat penting. Mereka tidak ingin lagi melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang mereka, yaitu dengan mengikuti bangsa-bangsa lain menyembah kepada berhala-berhala yang akhirnya mendatangkan murka Allah, dan akhirnya mereka harus dibuang ke negeri Babel selama 70 tahun lamanya. Itulah sebabnya setelah mereka pulang, maka mereka ingin membangun kembali sebuah kehidupan yang benar-benar bisa berpusat kepada Tuhan. Dan itulah arti dan makna dari pembangunan kembali bait suci itu. Karena itu maka pada tahun yang kedua setelah mereka pulang dari pembuangan, di bawah pimpinan dari Zerubabel, gubernur Zerubabel, dan juga imam besar Yosua, maka mereka mulai melakukan pembangunan dengan meletakkan batu pertama pembangunan itu. Tetapi sayangnya adalah ketika mereka mulai melakukan pembangunan, mereka mengalami penolakan dari musuh-musuh yang sudah ditempatkan oleh Raja Asyur sebelumnya di daerah Yerusalem ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang didatangkan dari negara-negara tetangga untuk menempati Yerusalem selama Yerusalem itu dikosongkan atau karena tidak ada yang penduduknya. Jadi orang-orang inilah yang datang menghalangi pekerjaan pembangunan yang bisa kita baca dengan sangat jelas di dalam kitab Esra. Sehingga mau tidak mau akhirnya pembangunan kembali itu terhenti. Dan pada saat pembangunan kembali bait suci ini terhenti, maka penduduk yang pulang kembali ke Yerusalem, mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka di tanah air mereka. Mereka mulai membangun rumah-rumah permanen untuk didiami. Mereka mulai kembali menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari di negara mereka sendiri. Dan ketika kondisi mereka sudah mulai stabil, mereka sudah mulai settle dengan baik, maka mereka melupakan pekerjaan pembangunan bait suci itu. Sehingga akhirnya pekerjaan pembangunan yang sudah berhenti tertunda selama 18 tahun lamanya. Namun dalam masa 18 tahun ini, apakah kondisi bangsa Israel baik-baik saja? Tidak. Mereka tidak sedang baik-baik saja. Minimal penghasilan dari ladang mereka itu mengalami penurunan secara drastis. Ladang mereka yang seharusnya bisa menghasilkan 20 gantang gandum, tetapi sekarang hanya bisa mendapatkan sebanyak 10 gantang saja. Dan tempat di mana pemerasan anggur yang harusnya bisa mendapatkan 50 takar dari anggur, tetapi sekarang hanya bisa mendapatkan 20 takar saja. Mengapa ini terjadi? Karena ladang mereka diserang oleh hama, oleh berbagai penyakit, dan bahkan juga oleh hujan-hujan batu yang
telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari ladang mereka. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, mereka juga tidak lagi mempunyai benih-benih untuk ditaburkan, dan juga baik buah zaitun, buah anggur, buah delima, pohon delima, semua pohon-pohon ara, semua pohon-pohon ini juga tidak menghasilkan buah. Padahal baik zaitun, baik delima, baik ara, anggur adalah merupakan makanan dan minuman pokok dari penduduk pada waktu itu. Dengan kata lain, bahwa bukan hanya produktivitas dari ladang mereka saja yang mengalami penurunan, tetapi bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun mereka sedang mengalami kesulitan. Apakah umat Israel tahu kondisi ini, sadar tentang kondisi ini? Harusnya mereka sadar, apalagi ini sudah berlangsung selama 18 tahun. Tetapi mereka berusaha untuk menghindar. Mereka berusaha untuk menganggap, kita masih baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti inilah mengapa Tuhan akhirnya mengutus 2 orang nabi untuk berbicara dan mengingatkan mereka. Kedua nabi itu adalah Zakaria dan Hagai. Hagai dipanggil Tuhan untuk berbicara kepada orang Israel yang sedang tidak baik-baik saja. Dan Hagai dia menyampaikan 4 khotbah yang dicatat di dalam kitab Hagai pasal 1 dan pasal 2. Hari ini yang bagian yang kita baca dalam Hagai 2 ayat 16 sampai 20 itu adalah sebagian dari isi khotbah yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Apa yang Hagai ingin sampaikan sebenarnya adalah untuk mendatangkan kegelisahan kepada bangsa Israel. Supaya mereka tidak merasa kita sedang baik-baik saja. Hagai mau Israel sadar bahwa mereka sedang tidak baik-baik. Bahwa produktivitas mereka sudah menurun. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan saja mereka sudah kesulitan. Dan Hagai mengatakan, perhatikan, sejak kapan itu terjadi? Sejak kapan produktivitas kalian menurun? Sejak kapan ara, delima, pohon buah anggur tidak berbuah? Yaitu sejak tidak ada batu yang lain yang ditaruh di atas batu yang ada di bait suci. Sejak peletakan batu pertama dilakukan. Itu kapan? Yaitu 18 tahun yang lalu. Jadi Hagai ingin orang Israel melihat bahwa kondisi yang sedang mereka hadapi, penurunan produktivitas, kekurangan kebutuhan hidup, itu ada kaitan yang erat dengan berhentinya pembangunan kembali bait suci. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan saja, tetapi ada relasi yang sangat erat antara mereka mengabaikan pembangunan bait suci itu dengan kondisi kehidupan dan produktivitas mereka pada waktu itu. Nah, tentu kegelisahan yang Hagai ingin datangkan kepada mereka adalah supaya mereka sadar, supaya mereka bisa benar-benar mengintrospeksi diri, supaya mereka bisa memikirkan kembali apa yang salah, tindakan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus tidak boleh lagi mengabaikan pekerjaan pembangunan ini. Sebab hanya dengan demikian maka kehidupan mereka baru akan menjadi normal. Mereka baru akan kembali mengalami dan menikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan, termasuk di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya di sini ingin memberikan sedikit penekanan atau klarifikasi supaya kita tidak salah mengerti bahwa pengabaian terhadap kehendak Tuhan tidak selalu berakibat kepada material. Artinya kita mengalami kesulitan secara material karena kita tidak mengabaikan kehendak Tuhan, karena kita mengabaikan. Atau sebaliknya tidak selalu
Ketika kita taat pada Tuhan, maka kita akan mengalami berkat secara material. Tidak harus seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan hanyalah salah satu cara Dia untuk mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan mau supaya orang Israel tahu bahwa Dia yang adalah Allah yang concern terhadap pembangunan bait suci ini adalah juga Allah yang menjadi pemilik alam semesta, yang berkuasa untuk menurunkan atau tidak menurunkan hujan, yang berkuasa untuk membuat ladang menjadi subur atau tidak. Dia adalah Allah yang sama. Karena itu maka yang paling penting adalah bahwa mereka harus tahu bahwa Allah menuntut menjadi tempat yang terutama dalam hidup mereka. Allah mau supaya mereka tahu bahwa mereka harus menjadikan Dia sebagai tempat yang paling penting di dalam kehidupan mereka. Sebab hanya dengan demikianlah maka kehidupan mereka baru bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya apabila mereka mencoba menggantikan posisi Allah dengan sesuatu yang lain, mungkin itu adalah hobinya, mungkin itu adalah kesenangannya, harta kekayaannya, pekerjaannya, profesinya, keluarga, bahkan orang yang dikasihi, menggantikan dengan Allah. Maka ketika Allah digeser dalam hidup mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi tidak baik-baik saja. Jadi itu yang Tuhan mau. Seperti halnya saudara ya, kalau kita mengenakan baju atau kemeja. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara amati atau sadar, kalau saudara memakai kemeja, biasanya saudara mengancing dari mana? Kalau mau tahu besok bangun pagi, ketika pakai baju, coba perhatikan ya. Pasti Anda akan mengancing dari atas ya. Dari yang kancing yang pertama turun satu-satu dikancing seperti itu. Dan apabila kancing yang pertama itu betul, umumnya yang lain akan betul. Tetapi apabila kancing yang pertama itu salah, ya seperti kita lihat anak-anak kecil kadang-kadang memakai baju, dia kancingnya dengan lubangnya tidak cocok ya. Akhirnya yang lain juga salah. Demikian juga dengan hidup kita. Siapa yang paling penting yang harus kita utamakan dalam hidup? Kalau kita bisa menempatkan Allah sebagai tempat yang paling penting, maka kita percaya bahwa dalam hal dan aspek yang lain dalam hidup kita juga akan berjalan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Sebaliknya kalau kancing yang pertama sudah salah, kalau kita sudah tidak menempatkan Allah sebagai pusat dalam hidup kita, maka tidak heran kalau hidup itu menjadi kacau balau. Hidup menjadi tidak teratur, tidak terkendali. Karena kita tidak lagi menjadikan Allah sebagai sandaran dan pusat hidup kita. Tetapi mungkin kita andalkan hanya diri kita, hanya kemampuan kita, hanya lingkungan di sekitar kita, yang semuanya itu tidak bisa menjadi sandaran kita yang kuat dan kokoh di dalam menghadapi hidup ini. Jadi ini yang Tuhan mau saudara, dari proses pembangunan kembali bait suci ini. Karena itu maka sebenarnya ketika Hagai dia menyampaikan khotbah ini kepada bangsa Israel, dia mau mereka tahu bahwa pembangunan bait suci ini bukan menjadi sebuah beban untuk mereka sebenarnya. Tetapi justru pembangunan ini adalah berkat bagi mereka. Memang untuk melaksanakan pembangunan bait suci itu mereka harus mengumpulkan dana yang tidak sedikit. Mereka harus mengumpulkan material yang tidak sedikit. Mereka harus memberikan lebih banyak waktu, konsentrasi dan pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan ini. Akan tetapi semua usaha ini tidak akan sia-sia. Justru melalui usaha inilah, di balik dari usaha inilah, mereka mengalami sebuah pembaruan di dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh menaati firman Tuhan,
menjalankan pembangunan ini, maka mereka kembali menempatkan Allah di tempat yang terpenting di dalam seluruh hidup mereka dan bangsa mereka. Dan itulah sebabnya maka Nabi Hagai mengatakan bahwa jikalau kamu menuruti kehendak Tuhan, maka mulai hari ini aku akan memberkatimu. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya di balik dari pekerjaan yang merepotkan, di balik dari pekerjaan yang tidak mudah ini, ada satu berkat yang Tuhan janjikan kepada umatnya, yang benar-benar mau setia dan taat kepada pimpinannya. Saudara, pada tahun 2012, gereja kami di GKKB Jemaat Pontianak, kami melakukan pembangunan ulang secara total dengan membongkar semua gedung gereja yang ada dan kami bangun ulang. Dan pada waktu itu ada dua alasan utama kenapa kami melakukan pembangunan ulang gedung gereja. Yang pertama adalah karena kondisi fisik bangunan yang sudah tua, sudah lebih dari 30 tahun, apalagi bangunan lama itu dibangun dengan semen dan dengan papan ya, jadi semi permanen, dia bukan dari beton. Jadi kondisinya sudah tidak menunjang. Kemudian alasan yang kedua adalah karena fasilitas gedung gereja sudah tidak memadai untuk ibadah maupun juga untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan yang dibutuhkan di gereja. Namun, di balik dari kondisi fisik gereja itu, sebenarnya bagi saya yang waktu itu sebagai gembala sidang ya, ada satu hal yang lebih menggelisahkan hati saya, yaitu melihat bahwa kondisi kualitas spiritual dari anak-anak Tuhan dan setiap anggota itu di luar dari apa yang saya harapkan. Memang jumlah orang yang ibadah itu ramai, kegiatan-kegiatan juga banyak dilakukan di gereja. Tetapi saya tidak menemukan ada satu korelasi yang langsung antara apa yang dilakukan dengan pertumbuhan dan perubahan hidup dari anggota-anggota yang ada di gereja. Saya waktu itu merasa kondisi gereja sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah yang harus diperhatikan. Karena itulah maka saya mulai membagikan kegelisahan saya ini kepada sesama rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis. Setelah melalui doa dan diskusi bersama-sama, akhirnya kami sepakat bahwa pada saat ketika pembangunan fisik dilakukan, kami juga akan melakukan suatu pembangunan secara spiritualitas. Kami ingin supaya setiap anak Tuhan benar-benar bisa dimuridkan menjadi seorang murid Kristus yang sejati, yang sesungguhnya. Karena itu pada waktu itu, ketika pembangunan gereja dilakukan, ada dua tim yang sedang bekerja. Tim yang pertama adalah panitia pembangunan fisik gereja. Tim yang kedua adalah tim yang secara khusus merancang pola pembinaan pemuridan di gereja. Jadi dua tim ini bekerja secara paralel, bersamaan pada waktunya. Sehingga kami membuat sebuah moto pembangunan, yaitu semua membangun, membangun semua. Semua membangun, membangun semua. Kami ingin mengajak semua anggota melihat bahwa pembangunan fisik yang dilakukan bersama-sama itu bukan tujuan akhirnya. Tetapi tujuan akhir dari pembangunan ini adalah untuk membangun semua. Semua itu artinya diri kita masing-masing. Supaya dengan adanya pembangunan fisik dan fasilitas yang lebih memadai, kita bersama-sama dapat bertumbuh, belajar, bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kita yang terus diubahkan. Sehingga kami ingin supaya jemaat sekalian melihat bahwa di balik dari pembangunan fisik itu ada sesuatu yang lebih penting yang akan kita kejar, yaitu pembangunan iman dan kerohanian kita.
Hanya ketika kita memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan, hidup yang terus diubahkan dan hidup sesuai kehendak Tuhan, kita baru akan benar-benar menikmati kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Inilah juga yang disampaikan oleh Hagai kepada umat Israel waktu itu, saudara. Supaya mereka tidak hanya melihat ini hanya sekedar satu kegiatan fisik, tapi di balik itu ada satu berkat dan janji Tuhan yang sangat penting yang harus mereka dapatkan, yaitu ketika mereka kembali menjadikan Allah sebagai pusat dalam hidup mereka. Dan saya bersyukur karena gerakan ini mendapat respon yang sangat positif dari anggota gereja yang ada pada waktu itu. Semua bersemangat untuk melakukan pekerjaan pembangunan itu. Dan salah satu gerakan yang kami lakukan untuk pembangunan ini adalah kami melakukan yang namanya janji iman. Dan ini adalah merupakan salah satu cara yang sudah dilakukan oleh banyak gereja dalam pembangunan. Dan ini adalah satu cara yang sudah kami kaji dan kami rasa ini cara yang sangat cocok dan sangat tepat untuk dilakukan. Jadi dalam 5 tahun setiap orang membuat janji iman akan memberi persembahan dalam satu jumlah dan kemudian akan dilaksanakan atau dicicil secara berkala, mungkin setiap bulan atau setiap berapa bulan sekali dan seterusnya sampai 5 tahun. Dan tadi malam saya sempat sharing dengan Muse Joshua ya. Memang awalnya kami rencana 5 tahun untuk membangun, tapi Tuhan luar biasa karena belas kasihannya akhirnya pembangunan itu bisa selesai dalam 1 tahun. Tahun 2012 kami membangun dan menyelesaikan dalam 1 tahun itu. Nah, itu cerita lain lagi ya. Nah, yang saya ingin ajak saudara lihat di sini adalah bahwa ketika kami mulai melakukan gerakan ini, memang ada sebagian orang yang mulai meragukan atau bertanya-tanya tentang janji iman ini. Dan saya merasa apa yang mereka khawatirkan itu sangat-sangat difahami dan sangat dimengerti. Ada yang mengatakan, kalau saya membuat janji iman tetapi kalau saya tidak mampu memenuhi janji itu, bukankah itu menjadi beban bagi saya? Benar juga ya. Ada juga yang mengatakan 5 tahun terlalu panjang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Itu juga betul. Ada juga yang mengatakan kondisi keuangan saya lagi sangat ketat. Saya tidak punya uang ekstra untuk diberikan untuk persembahan. Juga bisa dimengerti. Ada juga yang mengambil posisi sambil menunggu, melihat proses pembangunan seperti apa, baru dia akan bertindak. Jadi dalam keadaan seperti itu tentu kita memahami dan mengakomodasi semua pendapat-pendapat sehingga tidak semua harus melakukan janji iman itu. Yang mengerti, yang mampu mengerjakan. Tapi yang kami ajak adalah bahwa mari kita bangun bersama-sama sesuai dengan motto kita. Bersama semua membangun. Dalam bentuk yang apapun juga. Bisa dengan doa atau cara apapun juga. Yang penting kita ambil bagian untuk bersama-sama membangun gedung gereja ini. Dan bersyukur kepada Tuhan ketika proses pembangunan dilakukan. Pelan-pelan jumlah yang mengambil komitmen untuk janji iman itu juga bertambah banyak. Saya melihat mereka mulai melihat akan pembangunan yang sudah dikerjakan. Dan di sisi lain karena melihat begitu banyak saudara-saudara lain yang dengan iman melakukan. Dan mereka juga termotivasi untuk melakukan. Walaupun ada keraguan, ada kekhawatiran, tapi mereka dengan iman melakukan hal ini. Saudara-saudara sekalian, dalam proses pembangunan khususnya dalam hal janji iman ini, ada banyak sekali cerita atau kesaksian yang sangat menggugah hati yang saya dengarkan dari mereka.
Dan saya ingin ceritakan dua kesaksian yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah suatu kali di dalam sebuah ibadah perkabungan, seorang saudara menceritakan tentang ibunya yang dipanggil Tuhan ya. Dalam ibadah itu ya, yang dipanggil Tuhan itu ibunya. Dan saudara ini, anaknya ini dalam ibadah itu bersaksi. Dia mengatakan bahwa ketika mamanya masih hidup ya, dia beritahukan kepada mamanya bahwa dia sudah membuat janji iman untuk pembangunan gedung gereja. Jadi mama tidak perlu lagi, biar digabung aja dengan saya. Jadi anggap kita satu keluarga, satu janji iman. Tetapi mamanya mengatakan, memang mama sudah tidak punya penghasilan. Tetapi setiap bulan anak-anak memberikan uang makan kebutuhan untuk mama. Dan mama akan menyisihkan sebagian dari uang yang diberikan oleh anak-anak sebagai wujud janji iman saya untuk pembangunan gedung gereja ini. Jadi dia tidak menyerah. Dia tidak hanya mengandalkan anaknya, dia juga mau ambil bagian. Walaupun sebenarnya apa yang dia lakukan itu sangat terbatas. Sehingga setelah sang ibu ini meninggal dunia, sang anak dia melanjutkan tekad ibunya. Setiap bulan dia terus melanjutkan persembahan janji iman yang sudah dibuat oleh mamanya. Walaupun dia sendiri juga punya janji iman sendiri yang harus dia lakukan. Saudara, cerita yang kedua, ada seorang anak ya yang sudah menginjak remaja. Dan anak ini adalah anak yang papanya sudah meninggal satu waktu. Kondisi ekonomi keluarga itu tidak dalam keadaan yang baik. Suatu hari anak ini dia, karena kami melakukan gerakan itu semuanya, dari orang tua sampai anak kecil semua kami gerakan, namanya Semua Membangun ya, semua terlibat. Jadi suatu kali anak ini datang ke petugas pelayan dan dia meminta bantu untuk mengisi kartu janji iman. Jadi dibuatkan kartu janji iman. Dia beritahukan kepada petugas ini, saya mau menyisikan 500 rupiah dari uang jajan saya setiap hari, 500. Dan saya akan memberi persembahan sebulan sekali. Jadi 500 diakumulasi sebulan sekali. Dan saya akan memberi persembahan 5 tahun. Jadi dia minta kepada petugas membantu menghitungkan 5 tahun, setiap bulan persembahan sekali berarti 60 kali. Setiap hari 500 berarti setiap bulan 15.000. Dihitungkan. Totalnya 900.000. Dan memang benar saudara. Anak ini setiap bulan dia membawakan uang recehan 1.000 atau 500. Setiap bulan 15.000 dia bawakan untuk persembahan. Saudara, saya menceritakan semua ini adalah mengajak kita melihat apa yang berharga dari pembangunan itu. Sebenarnya fisik itu hanya sebagian kecil, tetapi justru yang lebih berharga adalah ketika semuanya bersama-sama ambil bagian. Tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil, banyak sedikit itu bukan hal yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah kebersamaan, partisipasi untuk melakukan, itulah nilai yang berharga. Justru di dalam proses seperti inilah kita belajar bagaimana untuk bersahati, belajar bagaimana untuk saling mendukung, dan belajar untuk bersandar pada Tuhan. Saudara, justru ini adalah pengalaman rohani dan pelajaran yang jauh-jauh lebih berharga daripada hanya sekedar sebuah bangunan secara fisik saja. Saya ingat ya saudara ya, suatu kali ada seorang saudara dari Jakarta yang mengunjungi gereja kami di Pontianak. Dan dia melihat-lihat gedung gereja kami. Lalu dia memberikan satu komentar yang sampai sekarang saya masih ingat. Dia mengatakan, untuk membangun gedung seperti ini, apalagi di Jakarta, itu hal yang sangat sepele. Sangat sepele. Apalagi Jakarta banyak gedung jauh lebih besar, lebih megah.
Tetapi dia mengatakan ada satu hal yang saya sangat apresiasi, adalah semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh gereja ini untuk membangun gedung ini. Saya sangat setuju, saudara. Gedung itu tidak ada apa-apanya. Yang apa-apanya itu adalah ketika semuanya bersama-sama bekerja. Semua bahu-membahu membangun. Itulah nilai dan harganya. Nah, itulah yang kita tunjukkan sebagai keluarga Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Jadi kalau mau bangun sih, saya pikir tidak sulit bagi kita. Apalagi saya tahu di gereja ini juga banyak sekali insinyur, arsitek dan sebagainya. Untuk membangun satu gedung itu tidak sulit. Tetapi bagaimana proses membangun bersama, bersehati, menggumulkan bersama, berdoa bersama, ambil bagian bersama, itu yang lebih berharga. Dan disitulah ketika kita lakukan, disitulah Tuhan hadir. Itulah yang Tuhan kehendaki. Disitulah Tuhan akan menyatakan berkat-Nya kepada kita. Karena itu maka saudara-saudara, memang kita tahu bahwa membangun itu repot ya, apalagi membangun bersama. Saya sendiri sudah tahu, sudah mengalaminya belasan tahun yang lalu. Tetapi kita tahu bahwa segala usaha dan kerja keras kita bersama itu tidak sia-sia. Sebab di balik dari itulah kita bertumbuh. Kita mengalami kesatuan dan kesehatian. Kita menggumulkan kesulitan bersama. Dan kita mengalami pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan dalam proses itu. Dalam kondisi itulah maka justru kita sedang membangun diri kita sendiri. Membangun iman kita, membangun hubungan kita dengan sesama saudara. Dan ketika kita bersama-sama mengerjakan, yang berat jadi ringan, yang besar menjadi kecil.